Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hubertus Miko, NIM 21104174119. Saya dari Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan membahas sistem informasi PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat PT Gudang Garam Tbk. Sejarah singkat perusahaan. Sebelum perusahaan PT Gudang Garam berdiri, pemiliknya yang bernama Surya Wonowijoyo, kelahiran Hokkien, Cina, pada tanggal 15 Agustus 1923, bekerja di perusahaan rokok Tejab 93 atau NP93, milik pamannya di Jalan Raden Patah, Kediri. Setelah tahun 1957, beliau membuka perusahaan sendiri dengan menyewa tanah seluas 1000 meter dan jumlah sekitar 50 orang. Nama sistem informasi di perusahaan. PT Gudang Garam Tbk menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang berbagai bisnis. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah manajemen risiko, di mana PT Gudang Garam Tbk sangat memperhatikan risiko-risiko yang akan dihadapi untuk perusahaan tersebut dalam menerima informasi yang ada. Penerapan sistem informasi apa saja di dalam perusahaan tersebut, yang dimana ada input data atau informasi. Input data berupa data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data intern sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia atau SDM, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan, seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan atau environment yang mendukung proses pengolahan data menjadi informal yang berguna untuk perhitungan kos dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Kelebihan sistem informasi pada perusahaan tersebut. ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Sistem ERP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, dan sistem human resource. Yang kedua ada A. Customer Relationship Management atau CRM, adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-perjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada B. Financial Resource Management atau PRM, adalah sebuah modul-modul yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial sehingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi data dari beberapa departemen. Yang keempat ada C. Supply Chain Management atau SCM. Modul logistik secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Tujuan dari SCM adalah untuk melakukan efektivitas dan efisiensi mulai dari supplier, manufaktur, warehouse, and storage. Kekurangan sistem informasi pada perusahaan tersebut. D. HRM, Human Resource Management. Sumber daya manusia adalah aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur dari mulai perekrutan, penjadwalan, dan pemrosesan gaji. Yang kedua, E. Manufacturing Resource Planning atau MRP2, evolusi dari Material Recruitment Planning atau MRP1, yang melingkupi faktor tambahan seperti perencanaan jangka panjang, master scheduling,
rollout capacity planning, dan shop floor control. MRP1 telah memasukkan unsur pengawasan dan pelaporan. Setelah MRP1, perusahaan menyadari bahwa banyak hal yang harus dipadukan, antara lain keuangan, peramalan, sales order, analisis penjualan, distribusi, quality control, serta sistem pelaporan dan pengawasan lebih lanjut. Yang ketiga, ERP akan bisa mendukung industri yang spesifik. Industri manufaktur tidak lagi menjadi satu-satunya industri yang memerlukan ERP. Kita telah bisa lihat bahwa industri spesifik seperti telekomunikasi, multilevel marketing, perusahaan listrik, atau pertambangan dapat menggunakan ERP. Juga semakin sering terlihat adalah industri jasa atau servis seperti perhotelan, rumah sakit, perbankan, asuransi yang juga menggunakan ERP. Saran dan rekomendasi kalian terhadap sistem informasi pada perusahaan tersebut. Penerapan implementasi sistem informasi di PT Gudang Garam Tbk membawa manfaat yang sangat baik sebagai penunjang keberhasilan perusahaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan, memberikan informasi yang lebih akurat sehingga perusahaan PT Gudang Garam Tbk bisa memperkirakan dan membidik target pasar agar tepat dalam perencanaannya, memberikan nilai yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan produk baru, dan tentu saja akan menumbuhkan minat konsumen dalam membeli produk-produk terbaru dari PT Gudang Garam Tbk. Implementasi sistem informasi PT Gudang Garam Tbk membuat perusahaan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan dari luar sekalipun. Sekian dan terima kasih.